Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali rasanya saya Adriana Nurfatihah kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Sudut Sultra. Nah, pemirsa Sultra TV, kriminalitas masih sering terjadi di Indonesia. Kasus kriminalitas juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga ada yang dilakukan atau bahkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Nah, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini beberapa pekan terakhir sedang marak aksi pembusuran yang sontak membuat geger warga di Kota Kendari lantaran aksi tersebut telah menciderai sejumlah korban. Nah, setelah dilakukan perburuan dan juga penangkapan oleh pihak kepolisian, mirisnya dalangnya adalah anak-anak yang remaja atau yang masih di bawah umur. Maka dari itu telah bergabung bersama kami Bapak Kapolresta Kendari Kombes Pol MEK Fatur Rahman SH SIK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, boleh Pak maskernya dilepas. Oke, selamat. Iya Pak, seperti yang saya katakan tadi Pak, bahwa memang sekarang lagi marak-maraknya nih Pak aksi teror busur yang ada di Kota Kendari. Nah, bagaimana Pak situasi Kamtibmas saat ini? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Sultra TV dimanapun berada. Kami dari jajaran kepolisian, khususnya Polresta Kendari, ingin menyampaikan gambaran berkaitan dengan situasi Kamtibmas. Ya. Sebelum kami masuk dalam tema masalah perkembangan kejahatan yang terjadi di Kota Kendari, kami informasikan bahwa sesuai dengan nomenklatur baru di jajaran kepolisian, bahwa yang sebelumnya kepolisian resor Kota Kendari ini tipenya dipimpin oleh seorang berpangkat AKBP. Namun ada perubahan kemarin, dinaikkan tipe. Jadi bersama dengan beberapa kota di wilayah Indonesia yang lainnya dipimpin oleh seorang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Alhamdulillah saya diamanahkan pertama untuk menjabat mengawaki Polresta Kendari. Sebelumnya yang nama Polres Kendari saja. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa dengan perkembangan zaman, dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi Kota Kendari, begitu juga diikuti dengan perkembangan kejahatan yang ada, harus dinaikkan tipenya dengan diikuti dengan jumlah personil, sarana dan prasarana, dan berbagai halnya. Inilah mengapa harus dipimpin oleh seorang berpangkat kombes, mengingat perkembangan zaman. Berkaitan dengan perkembangan kejahatan yang ada di Kota Kendari akhir-akhir ini, kami memberikan informasi khususnya berkaitan dengan perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, yang tadi sampaikan Mbak Yayan juga berkaitan yang keterlibatan anak sebagai pelaku. Dari mulai Januari sampai dengan Mei ini kami berikan informasi bahwa yang paling dominan memang kejahatan yang terjadi berkaitan dengan penganiayaan, kemudian berkaitan dengan narkotika. Luar biasa perkembangan narkotika di Kota Kendari. Dari Januari, kejahatan berkaitan dengan penganiayaan ini sebanyak 26 kasus. Kemudian ada 8 kasus yang khususnya berkaitan dengan penganiayaan ya, dengan modus pembusuran menggunakan panah dan busur anak panah yang melukai korban-korbannya. Nah, dari 8 kasus tersebut kita petakan lagi ada keterlibatan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban juga. Kalau anak sebagai korban yang kasusnya di Kecamatan Abeli, kejadiannya siang hari, yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku, ketika beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu, marak di Kota Kendari ini serangkaian teror, terutama malam hari, dengan korban disalah secara acak, kemudian waktunya juga
tempatnya juga yang membuat resah warga Kota Kendari ini. Saya atas nama pimpinan Polresta Kendari mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Namun kami dari jajaran Polresta Kendari tetap eksis, tetap semangat menjaga kota yang kita cintai ini bebas dari segala gangguan keamanan, terutama gangguan kejahatan jalanan. Ya. Nah, kemudian yang kami sampaikan tadi berkaitan dengan pelaku anak, memang yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang anak itu anak di bawah umur 18 tahun. Lebih dari 18 tahun sudah masuk dewasa. Namun dalam kelompok mereka ada 8 orang yang kami tangkap dan kami kelompokkan, tidak semua sebagai pelaku, tapi hanya juga sebagai turut serta dalam arti membantu pelaku utama untuk memudahkan aksi kejahatannya. Begitu juga ada teman-teman wanitanya yang saat kami amankan di salah satu homestay sebagai teman-teman pelaku ini. Ini kami sangat sayangkan mengingat anak-anak ini masih dalam pengawasan orang tua, masih dalam pengawasan kita bersama. Mengapa sampai ikut terlibat dalam aksi kejahatan? Sebelum kami menangkap kelompok para peneror pelaku menggunakan busur ini, 2 hari sebelumnya kami juga melakukan semacam kegiatan kepolisian, razia, kemudian melihat kerawanan-kerawanan lain berkaitan dengan ada sekelompok anak yang kumpul, nongkrong, ataupun sedang menikmati malam hari dengan, mohon maaf, adanya mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras ya Pak. Ya, ternyata kami juga menemukan yang bersangkutan membawa sebuah senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggangnya. Ini sangat luar biasa sekali budaya atau kebiasaan remaja-remaja kita ini, karena di dalam undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 itu membawa sajam bagi siapapun dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Apalagi rata-rata ketika ditanya alasan membawa sajam tersebut untuk membela diri. Ini kami sayangkan sekali. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kami sudah berupaya ketika malam minggu ya, terutama malam minggu, bukan kami membatasi atau mengawasi kegiatan masyarakat di malam minggu, namun kami juga dengan mengevaluasi ANEF kami berkaitan dengan kejahatan sering terjadi pada malam hari dan pada saat masyarakat beraktivitas. Kami sudah melakukan upaya-upaya bekerja sama dengan mitra kami, TNI, khususnya polisi militernya, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dan juga kami melibatkan Satpol PP Kota Kendari, Dinas Perhubungan Kota Kendari. Kami bersinergi sama-sama ingin meyakinkan kepada warga Kota Kendari bahwa kami masih ada, kami siap mengamankan kota ini. Ternyata pada malam minggu kemarin kami melakukan razia di 2 tempat yang secara besar-besaran di Bundaran Mendonga dan di Bundaran Adibasa. Kami menemukan beberapa orang masih kebiasaan membawa senjata tajam berupa badik atau sejenis senjata tajam lainnya. Dan juga ada beberapa orang juga tertangkap tangan di dalam kendaraannya menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Inilah yang membuat kita sama-sama berpikir bagaimana ke depannya Kota Kendari ini bukan hanya tugasnya kepolisian, mari sama-sama kita bahu-membahu meniadakan segala bentuk gangguan kejahatan yang ada di Kota Kendari. Ya, tapi dari banyaknya kasus kriminalitas yang sudah dilakukan anak-anak di bawah umur, tadi kan ada narkotika, kemudian yang lagi hangat-hangatnya sekarang teror bosor, apakah ada lagi kasus-kasus lain Pak selain itu? Saat ini yang kami sampaikan tadi disampaikan dengan Pak Yang Busur, masih kebiasaan anak-anak membawa senjata tajam, apakah itu yang berupa
badik ataupun parang, itu kejahatan juga. Dan juga yang sering juga dilakukan, sering membawa ketapelnya dan busur anak panahnya. Memang kalau ketapelnya tidak termasuk dalam undang-undang darurat ya. Namun ketika dirangkaikan satu paket dengan busurnya, busur yang tajam itu yang ada rumah-rumah itu merupakan benda tajam, termasuk dalam sajam di undang-undang darurat. Inilah kejahatan-kejahatan yang kami sering temukan kepada anak di Kota Kendari ini. Tidak yang lain juga, kami juga sering menemukan kejahatan-kejahatan lain yang anak sebagai pelakunya ini berkaitan dengan narkotika. Narkotika juga jangan melihat secara umum. Narkotika banyak jenisnya, Mbak. Ini yang anak-anak sangat sering terlibat. Di Kota Kendari, sebelum kami menjabat sebagai Kapolresta Kota Kendari ini, saya juga menjabat di Polda Sultra sebagai Direktur Reserse Narkoba selama kurang lebih 2 tahun. Saya melihat banyak keterlibatan anak-anak kita di bawah umur dan remaja yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Yang mereka tidak bisa mengkonsumsi atau membeli narkotika yang lumayan harganya tidak terjangkau dengan mereka, namun mereka mengkonsumsi sejenis obat-obatan yang diatur dalam undang-undang kesehatan. Ini memang hampir mirip, walaupun itu bukan narkotika, namun efek yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang harusnya menggunakan resep dokter dan dikonsumsi dengan cara semaunya, ini dapat merugikan kesehatannya, kemudian akan menimbulkan ketergantungan, akan menimbulkan bisa sampai dengan kematian. Contohnya, Mbak, begini, ada jenis obat-obatan daftar G yang namanya tramadol. Itu bila dikonsumsi seseorang, itu bisa membuat orang itu bertahan staminanya. Secara kasat mata bertahan, namun di dalam badan itu keropos sebenarnya. Bisa bertahan, tidak makan, tidak minum. Dikasih kerjaan apa saja, sanggup itu. Daripada mereka mengkonsumsi nasi seperti biasanya. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya kepada siapa saja yang mengkonsumsi jenis tramadol. Dan cara penggunaannya itu mengkonsumsi biasa dicampur dengan kopi. Memang campur kopi, Pak? Ya, memang tidak termasuk dalam undang-undang narkotika ya. Karena undang-undang narkotika itu ada klasifikasinya, ada prekursor-prekursor yang digolong-golongkan. Ini tidak termasuk narkotika, tapi efek dan ditimbulkan ketika mengkonsumsi ini sama juga mirip. Lebih parah juga malah, Pak. Ada pil koplo, ada tramadol tadi, dan lain sebagainya. Ada juga yang paling gampang, yang ketika anak-anak ingin mencoba-coba itu namanya menghirup sebuah lem. Lem itu kan mengandung zat kimia, lem AIK lah gitu, atau lem apa ya sejenisnya. Ketika dihirup, itu mengakibatkan rasa di otak mereka itu fly gitu istilahnya. Ini sama juga, walaupun tidak termasuk dalam undang-undang narkotika, namun efek yang ditimbulkan hampir sama. Ini ya yang sering kami temukan, bahwa ketika anak terlibat dalam pelaku kejahatan atau kriminal. Tapi dari sekian banyaknya kasus yang sudah kepolisian tangani, kalau boleh tahu Pak, daerah mana saja yang paling dominan memiliki kasus kriminalitas anak ini, Pak? Kalau kami petakan di Kota Kendari ini memang yang paling ramai kotanya, kemudian wilayahnya yang sering dijadikan tempat berkumpulnya di Mandonga, Kemaraya, kemudian di Baruga. Nah, selebihnya ini tempat-tempat penopang Abeli, kemudian karena Ranum itu ini sebenarnya wilayah Kabupaten Konsel, Pak ya. Namun wilayah hukumnya Polresta Kendari. Sampai Walasi, Konda, kemudian Ratu Barat tuh wilayah Kabupaten Konsel, namun wilayah hukumnya di wilayah hukum Polresta Kendari. Karena juga ramai juga di sana, juga sering juga terjadi kejahatan-kejahatan berkaitan dengan anak.
Iya, betul sekali, dan memang banyak sekali memang wilayah di Kota Kendari yang patut dihati-hati juga ya, buat masyarakat ya Pak ya. Yang sekarang lagi banyak suka menjadi tempat nongkrong-nongkrong, tempat terjadi keributan ini di Jembatan Bahtera, Mas. Jembatan Kedua Kendari ini juga salah satu tempat yang mungkin untuk anak-anak remaja mencari hiburan di sana, tapi terjadi sedikit ada kesalahpahaman. Di situ ada pernah kami tangani salah satu korbannya meninggal dunia. Pelakunya sudah kami tangkap di Jembatan Bahtera Mas ini yang sering terjadi. Oke, baik. Oke Pak, kita lanjut sebentar lagi, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sudut Sultra.